Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian. Dalam mujizat kita bisa bersyukur, dalam tidak mujizat pun kita bersyukur. Setelah kita bersyukur, kita masuk dalam penyembahan, dan setelah itu ke dalam firman Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong. Amin. Telingannya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku. Hanya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan kita. Ucapkanlah syukur, di sana ada mujizat. Ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, perlindunganmu tetap penuh dalamku. Ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanmu tetap dalam dalamku. Amin. Ku menang bersamamu. Ku menang bersamamu. Ku menang bersamamu. Mari kita sembah Dia. Bapa, kami bersyukur, kami percaya Bapa, kami pasti menang karena bersamamu Yesus. Kami percaya, kami sungguh percaya Bapa, terima kasih. Kami percaya dalam perlindungan-Mu, kami percaya dalam pembentengan-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami sangat terlalu yakin Bapa, kuasa kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Ketika kami bersandar kepada kuasa-Mu Bapa, maka mujizat-Mu Kau berikan. Ketika hati kami menyembah-Mu, ketika hati kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur senantiasa, kami percaya ketika kami bersyukur Bapa, mujizat-Mu datang atas kami seperti apa yang dialami oleh Raja Daud Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu saat ini. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu karena di dalam firman-Mu selalu mengajarkan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul kasih yang membebaskan, tema kasih yang membebaskan. Siapa yang membebaskan? Pasti jawabannya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Kalau di dalam Mazmur, saya mengambilnya dari Mazmur 40 ya. Mazmur 41 ini pembacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya mau mengajak Bapak Ibu saudara untuk membaca sampai di ayat 3 saja. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa membaca sendiri dan nanti saya masuk di dalam ilustrasi. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dari ayat yang kedua ini seruan doa Daud itu didengar oleh Tuhan. Apakah seruan saudara tidak didengar? Pasti Tuhan juga dengar seruan saudara. Apapun yang menjadi masalah persoalanmu, apapun yang menjadi beban beratmu, ketika engkau berteriak, Tuhan dengar seruanmu itu. Dan apa yang dilakukan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Kenapa kakinya tidak ditaruh di atas pasir, tidak ditaruh di atas tanah, tetapi di atas batu. Karena batu sangat kuat. Tinjakan batu ini sangat kuat sekali. Jadi tidak akan tergoyahkan tanpa seizin Tuhan. Dan ketika Tuhan yang mau, Tuhan tidak akan menggoyahkan dan memusnahkannya. Di ayat 4 dulu. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Maukah saudara terus menjadi kesaksian kemuliaannya seperti apa yang dialami oleh Daud ini. Tuhan mau saudara dan saya tetap berbahagia. Dari pembacaan 1 sampai ayat 3, ketika Raja Daud menengok kembali perjalanan hidupnya, Raja Daud teringat akan beberapa pengalaman yang menyakitkan dirinya. Di dalam cerita ini Raja Daud itu dalam kesusahan yang amat sangat, dan dia sampai dikejar-kejar dan dia mau dibunuh dan yang lain sebagainya. Tetapi Daud tetap mengatakan bahwa aku akan memuji Allah kita. Supaya apa? Supaya banyak orang yang melihatnya dan menjadi takut. Di dalam Mazmur 40 nanti Bapak Ibu bisa membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Jadi bukan membaca ayat-ayat yang salah, ayat-ayat yang lain supaya diberkati dan yang lain sebagainya, tetapi dimengertikan oleh perjalanan Daud. Amin. Nah, dalam kitab Mazmur ayat 40, Daud mengingat kembali sebuah kesulitan yang benar-benar menyakitkan hati Daud. Yakni ketika Daud merasa seakan-akan telah tenggelam dalam lumpur rawa di ayat yang ketiga. Dalam keputusasaannya, Daud terus-menerus memohon pembebasan dari Allah. Dan dengan murah hati Tuhan pun membalas seruan putus asanya. Dia berteriak ketika saudara berputus asa, ketika saudara tidak sanggup, ketika saudara dalam masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar, berserulah kepada Tuhan. Dia setia. Kalau dia setia kepada Daud, dia juga setia kepada kita semuanya. Setelah mengangkatnya dari lubang kebinasaan, Tuhan menempatkan kaki Daud di atas bukit batu. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, tetapi diangkatnya dan ditaruhnya di atas bukit batu. Karena itu tidak mengherankan jika Daud terus menyerukan nyanyian pujian dan syukur bagi Allah. Saat menengok kembali ke dalam kehidupan saudara, ke dalam kehidupan Anda sendiri. Apakah Anda teringat akan suatu pengalaman ketika Anda merasa seakan-akan telah jatuh ke dalam lubang?
waduh kok seperti ini. Aku merasakan satu tekanan, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa ada jalan keluarnya. Aku sudah tertumpuk dan tertindih dengan lumpur dosa. Jangan takut, Tuhan yang setia, Tuhan yang sanggup membebaskan saudara. Dia tetap ada, jangan putus asa, jangan cemas hatimu. Jangan katakan aku lebih baik mati, lebih baik aku bunuh diri, lebih baik aku terjun dari tingkat kesekian, lebih baik aku mengikat di leherku tali yang kencang. Iblis selalu datang untuk menipu. Ingat di dalam Yohanes 10:10. Tuhan setia kepada setiap kita. Amin. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan bagimu. Mungkin itu ada lubang kegagalan, mungkin itu ada lubang kedukaan, mungkin saudara mengalami lubang penyakit yang benar-benar menyiksa, yang tidak ada habis kunjungnya, tidak ada kesembuhan. Atau ada lubang keraguan-raguan yang begitu gelap sekali yang sedang menindih saudara saat ini. Ada lubang dosa yang terus-menerus Anda masuki, tidak bisa, aku nggak bisa lepas dari dosaku ini. Dosa ini terus aku datang, terus aku tanpa aku berbuat demikian aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Hati-hati saudara. Dosa-dosa apa itu? Dosa percabulan, dosa obat-obatan. Ya hati-hati, jangan sampai saudara masuk ke sana. Hati-hati, buang itu semua. Apakah saudara senantiasa berseru kepada Allah? Sudah Bu, saya berseru tapi belum bisa, aku terlepas. Apakah Dia dengan penuh kasih membebaskan Anda? Saya jawab iya. Percayalah, berserulah kepada Bapa dengan hatimu yang tulus. Bukan dengan perkataanmu saja, tetapi dengan hatimu. Berseru dengan sungguh-sungguh, meminta Tuhan di dalam nama Yesus, lepaskan saya dari kuasa-kuasa yang mengikat saya selama sekian tahun ini. Bebaskan saya tidak mau Tuhan terjerumus dan tertindih di dalam lubang yang seperti ini. Bebaskan aku, lepaskan aku, percayalah Tuhan yang setia akan membebaskan saudara, akan membebaskan Anda semuanya. Amin. Jika saudara katakan iya. Apakah saudara masih terus memuliakan Tuhan atas jawaban dari seruan Anda? Dan bersyukur atas anugerah-Nya. Kalau saudara sudah dibebaskan, saudara sudah dimerdekakan, saudara sudah dilepaskan dari hal-hal yang saudara tidak sanggup tadinya, dan saudara dilepaskan. Dan apakah saudara sekarang masih berjalan bersama dengan Yesus dalam persekutuan yang penuh dengan ketaatan? Kembali kepada saudara sendiri. Maukah saudara tetap berjalan bersama Kristus? Atau saudara karena sudah dibebaskan, saudara seenaknya, aku sudah bebas, aku sudah merdeka. Kebebasan bukan berarti saudara bebas diperbolehkan untuk melakukan semuanya. Saudara dibebaskan karena cintanya. Apa yang sudah saudara alami, apa yang sudah saudara pernah lakukan. Kebebasan bukan untuk masuk ke dalam lubang yang sama, tetapi keluar dari sana. Saudara akan dibebaskan dari kutuk dan dosa. Berkat Tuhan yang akan didatangkan. Amin. Berarti bukan pembebasan itu masuk pada lubang yang sama, tetapi saudara harus keluar dari lubang itu dan saudara harus hidup baru dan berkenan di hadapan Tuhan. Bebas untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bebas untuk menjadi kesaksian kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga banyak orang-orang yang melihat dan menjadi takut serta memuji Allah yang saudara sembah dan yang saya sembah. Amin. Kita harus lakukan yang terbaik dan yang terbenar di hadapan Tuhan dengan segala ketaatan saudara. Dengan penuh keyakinan, saudara dapat mengandalkan Tuhan untuk menolong saudara menghadapi situasi apapun di masa yang akan datang. Arti dari pembebasan bukan bebas untuk masuk ke dalam lubang yang sama, tetapi bebas untuk menjadi kesaksian kemuliaan Tuhan. Bersukacitalah karena Dia dapat dan bersedia menuntun serta membebaskan saudara tepat pada waktunya. Amin. Tepat pada waktunya. Tuhan Yesus setia
Tuhan Yesus penolong yang sejati. Allah dapat memberikan curahan berkat di antara ancaman badai kemalangan. Yuk kita baca aja ya sebentar di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-18 supaya kita lebih enak dan lebih mengerti. Haleluya, ada yang bertepuk tangan ini ya. Ayat 5, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ayat 6, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tidak bisa terhitung kasih Bapa, kesetiaan Bapa, pembebasan Bapa dari kemurtatan kita. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu ada di dalam dadaku. Firman Tuhan kita simpan di dalam hati kita dan kita lakukan itu. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak aku tahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah ku sembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak ku diamkan kepada jemaah yang besar. Kita harus terus mengobarkan berita sukacita ini, menunjukkan kemuliaan, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan, supaya engkau menjadi kesaksian yang hidup. Di ayat 12, engkau Tuhan janganlah menahan rahmatmu daripadaku. Biarlah ini menjadi doa. Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat, lebih besar jumlahnya daripada rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Ayat 14, berkenanlah kiranya engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatakan aku syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata Tuhan besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Tuhan pasti akan dengar di dalam setiap seruan saudara, karena Ia mengangkat dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Dan Tuhan menempatkan setiap kaki saudara di atas bukit batu, menetapkan langkah-langkah saudara. Di dalam Mazmur 99 ayat yang ke-6, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 99 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, Musa, Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab mereka. Jadi seruan Musa, seruan Harun dan seruan para imam-imamnya dan Samuel pun didengar doanya. Seruan saudara, seruan saya, seruan kita semua Tuhan dengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan takut, Tuhan ada di rumah kalian. Tuhan ada dekat di antara kalian. Haleluya, mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kami, yang memberikan semangat yang baru kepada kami. Kami percaya kalau Engkau sudah menolong Daud, Engkau juga menolong anak-anak-Mu ini semuanya. Engkau tahu Bapa dalam keadaan apa buat mereka. Lubang-lubang yang mereka alami Tuhan, Engkau angkat mereka dari setiap lubang-lubang ini. Dan Engkau akan menaruh kami di atas bukit batu Tuhan. Meletakkan
kaki kami di sana dan kami ada di dalam tuntunan kuasa kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami akan mengingat senantiasa. Dan tiada hentinya Bapa, kami akan terus membacanya di dalam kebenaran firman-Mu ini dan tidak ada satupun Tuhan yang luput dari kami, tetapi semuanya digenapi di dalam nama kuasa-Mu. Bapa, terima kasih, syukur kami naikkan bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.